Alkitab adalah kitab suci untuk agama terbesar di planet ini. Lebih dari 31% dari seluruh populasi manusia di dunia mengidentifikasi diri sebagai umat Kristen yang berjumlah lebih dari 2,2 miliar umat Kristen di dunia. Karena Alkitab adalah dasar bagi agama mereka, ada banyak orang yang memutuskan untuk mempelajari buku itu. Karena Alkitab juga sangat berpengaruh dalam menciptakan budaya Barat. Sebagian besar dari total populasi manusia, setidaknya secara sepintas, akrab dengan Alkitab dan kisah-kisahnya. Alkitab telah dipelajari hampir sejak penciptaannya, dan mengingat pentingnya baik sepanjang sejarah maupun di zaman modern, seseorang akan berpikir bahwa akan ada sedikit misteri yang tersisa untuk diungkapkan dalam kitab tua ini. Namun, itu tidak benar. Terlepas dari pengaruhnya yang tidak dapat disangkal pada dunia, dan sejumlah ahli Alkitab yang telah mempelajari firman yang berusia ribuan tahun, Alkitab terus memiliki rahasia yang disimpannya. Beberapa di antaranya tampaknya terlalu penting untuk hilang di telan waktu. Berikut adalah 5 misteri Alkitabiah yang masih belum dipecahkan oleh orang-orang. Apa yang terjadi dengan Ofir? Kota Ofir yang Alkitabiah agak seperti El Dorado Timur Tengah. Kota atau wilayah itu terkenal dengan kekayaannya. Menurut Alkitab, Raja Salomo menerima kiriman yang bernilai luar biasa dari Ofir. Wilayah itu akan mengirim muatan kapal emas, perak, kayu cendana, gading, mutiara, burung merak, dan bahkan monyet ke Israel setiap 3 tahun. Setelah kematian Salomo, Raja Yosafat mencoba melakukan ekspedisi ke Ofir, tetapi perjalanan itu gagal. Daerah itu tampaknya cukup kaya untuk menjadi terkenal, karena banyak kitab dalam Perjanjian Lama merujuk pada emas Ofir, dan bahkan apokrifa Perjanjian Baru menyebutkan Ofir. Jadi, di mana letak kota tersebut dengan kekayaan luar biasa ini? Tidak ada yang tahu. Ada berbagai lokasi yang disarankan, tetapi ada bukti terbatas untuk mendukung salah satu dari mereka. Orang akan berpikir bahwa sebuah kota di mana semua batunya adalah emas akan dikenang di seluruh dunia kuno. Tetapi di luar penyebutan Alkitabiah tentang kota kuno ini, dan satu prasasti yang ditemukan di kuil Kanaan yang didedikasikan untuk Horon, Ofir mungkin juga tidak pernah ada. Apa arti Sela dalam Mazmur? Siapapun yang telah membaca kitab Mazmur mungkin telah memperhatikan bahwa kata Sela muncul berulang kali. Tidak diterjemahkan, kata Ibrani ini biasanya terdapat di samping sebuah ayat dalam Mazmur. Tidak ada indikasi apa arti kata itu atau mengapa kata itu ada di sana. Namun, kata tersebut muncul lebih dari 70 kali dalam kitab Mazmur. Penggunaan kata yang berulang-ulang pasti berarti bahwa kata itu penting, bukan? Ya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang yakin apa arti Sela atau mengapa kata itu sering muncul dalam Mazmur. Beberapa ahli berteori bahwa kata itu digunakan untuk menunjukkan bahwa ada sebuah momen instrumental yang mengikuti garis, atau bahwa seharusnya ada perubahan dalam beberapa jenis instrumen karena Mazmur awalnya dimaksudkan untuk dinyanyikan. Teori ini bagaimanapun tidak menjelaskan mengapa kata itu muncul 3 kali dalam kitab Habakuk. Tulisan para nabi biasanya tidak dinyanyikan, dan jika kata-kata Habakuk dimaksudkan untuk dilakukan karena suatu alasan, maka seseorang akan mengharapkan Sela tersebar di seluruh kitab. Sebaliknya, Sela hanya muncul di antara Habakuk 3 ayat 3 dan 13. Teori lain tentang arti Sela menunjukkan bahwa itu berarti selamanya atau memuji, dan juga bertindak sebagai amin di beberapa gereja. Namun teori lain adalah bahwa kata tersebut mengikuti sebuah ayat yang sangat penting dan digunakan untuk menunjukkan bahwa kata-kata sebelumnya harus ditekankan. Sayangnya, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa arti kata itu. Kata tersebut tidak dapat diidentifikasi hanya dengan membandingkannya dengan kata-kata Ibrani lainnya. Karena ada beberapa kata Ibrani yang mendekati seperti salah dan calah, tetapi masing-masing memiliki arti yang sangat berbeda
dan akan memberikan penggunaan Sela sebuah tujuan yang sangat berbeda. Di manakah lokasi Eden? Kisah Taman Eden mungkin merupakan salah satu kisah paling terkenal dalam Alkitab. Di sanalah Adam dan Hawa diciptakan dan manusia memberi nama pada binatang. Di Taman Eden juga terdapat seekor ular yang berbicara menipu Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan sehingga menjatuhkan keturunan mereka ke dalam dosa. Karena pelanggaran mereka, Adam dan Hawa diusir dari Eden dan tidak pernah diizinkan untuk kembali. Mengingat bahwa beberapa orang percaya bahwa setiap manusia yang pernah menginjakkan kaki di Taman Eden lagi akan mati. Beberapa penjelajah awal ingin memastikan untuk menghindari tempat terlarang ini. Yang lain tentu saja tidak percaya bahwa mereka akan mati dan tidak menginginkan apapun selain menemukan di mana Tuhan awalnya menanam surga. Sayangnya, untuk kedua kubu tersebut tidak ada yang tahu di mana Taman Eden berada. Alkitab menyatakan bahwa 4 sungai mengalir keluar dari Eden, yaitu Pison, Gihon, Efrat, dan Hiddekel atau Tigris. 2 sungai terakhir dikenal hari ini, tetapi yang lainnya tidak diketahui. Dengan demikian, Eden kemungkinan besar berada di suatu tempat di Timur Tengah. Tetapi mengingat tidak ada yang tahu seberapa besar area yang dicakup Taman Eden, taman tersebut mungkin hanya sebagian terletak di Timur Tengah. Siapa nama Tuhan? Ketika ditanya siapa nama Tuhan, orang cenderung memberikan salah satu dari beberapa jawaban. Beberapa orang akan mengatakan bahwa namanya hanyalah Allah, sementara yang lain akan mengatakan bahwa itu adalah Yesus Kristus, karena Putra dan Bapa secara bersamaan adalah satu dan terpisah. Orang lain akan mengatakan bahwa nama ilahi itu tersembunyi dari manusia atau dilarang untuk diucapkan. Yang lain lagi akan mengklaim itu adalah Yahweh. Dalam Alkitab bahasa Inggris, penggunaan nama Tuhan biasanya diterjemahkan sebagai Lord dalam huruf kapital semuanya, untuk menandakan ketika nama Tuhan digunakan sebagai lawan dari berbagai gelar dan julukannya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia ditulis Tuhan dalam huruf kapital semua. Dalam bahasa Ibrani, nama Tuhan ditulis menggunakan konsonan YHWH. Dari huruf-huruf inilah, para ahli Alkitab modern mendapatkan nama Yahweh sebagai pengucapan yang paling mungkin. Sayangnya, tidak ada yang tahu apakah ini pengucapan yang benar atau tidak. Bahasa Ibrani kuno tidak memiliki vokal dan adalah tabu untuk mengucapkan nama ilahi. Dengan demikian, pengucapan YHWH yang sebenarnya perlahan-lahan hilang. Kebanyakan orang percaya bahwa itu diucapkan Yahweh, tapi tidak ada yang bisa memastikannya dengan pasti. Apa yang terjadi dengan Tabut Perjanjian? Tabut Perjanjian adalah artefak sejarah paling penting setelah cawan suci yang pernah hilang secara misterius. Dengan demikian, telah menjadi sumber daya tarik dan obsesi bagi ratusan arkeolog, pemburu harta karun, para ahli agama, panglima perang, dan pembuat film. 2 artefak yang paling bernilai secara historis dan teologis yang pernah diketahui lenyap begitu saja tanpa jejak. Terakhir kali Tabut Perjanjian disebutkan dalam Alkitab adalah dalam 2 Tawarik 35, ketika Raja Yosia dari Yehuda memerintahkan agar tabut tersebut dibawa kembali ke Bait Suci di Yerusalem. Diketahui dari kitab suci dan arkeologi bahwa Raja Nebukadnezar dari Babel merebut Yerusalem kira-kira 40 tahun kemudian dan menyerbu Bait Suci. Kemudian 10 tahun setelah Nebukadnezar menyerbu Bait Suci dihancurkan. Bait Suci dibangun kembali dan kemudian dihancurkan lagi pada tahun 72 Masehi oleh orang Romawi. Yerusalem telah berpindah tangan puluhan kali sepanjang sejarah, tetapi tidak disebutkan atau mencantumkan Tabut Perjanjian di antara jarahan mereka. Dengan demikian, melacak tabut hampir tidak mungkin. Apakah itu disembunyikan dengan aman oleh orang Lewi sebelum Yerusalem jatuh? Apakah beberapa orang Yahudi awam menyelinap keluar dari Bait Suci sebelum penjajah mencapainya? Jika ya, di mana disembunyikan dan mengapa lokasinya tidak pernah terungkap?
Jika diambil oleh Nebukadnezar, mengapa kitab suci tidak menyebutkan pencuriannya atau kemungkinan pengembaliannya setelah berakhirnya pembuangan di Babel? Jika orang Babilonia tidak pernah memilikinya, lalu apakah orang Romawi mengambilnya pada tahun 72 Masehi? Pertanyaannya tidak ada habisnya, tetapi jawabannya tidak mungkin ditemukan. Alkitab telah dipelajari oleh para ahli Alkitab selama berabad-abad, tetapi terlepas dari upaya terbaik mereka, tidak ada yang berhasil menemukan jawaban atas semua rahasia Alkitab. Sebaliknya, kitab tua ini terus menyembunyikan misteri dan menantang para generasi berikutnya dari ahli Alkitab dan teolog untuk menemukan jawabannya. Siapa tahu, mungkin misteri itu sengaja ditinggalkan di halamannya.